Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok A untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar perpajakan. Saya Resa Trisnadis Putri bersama Ibu Neni Suyanti akan memaparkan terkait dengan judul pajak hotel. Nah, kemudian untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan yaitu terkait regulasi perpajakan. Untuk regulasi perpajakan terdapat di beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian dapat dilihat juga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 garing PMK 03 garing 2022 tahun 2022 tentang kriteria dan asal rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Kemudian selanjutnya regulasi daerah dan retribusi daerah juga diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian Perda Provinsi Kepri Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dan Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam kesempatan ini kami mengambil contoh di Kota Tanjung Pinang. Kemudian untuk Undang-Undang Hubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama itu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi itu terdiri atas PKB, PBNKB, PAB, PBBKB, PAP, pajak rokok, dan option pajak MBLB. Nah, kemudian untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota terdiri atas PBBP2, BPHTB, kemudian termasuklah di situ PBJT, kemudian pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang gunung walet, kemudian opsen PKB, dan opsen BBMKB. Selanjutnya, perubahan nomenklatur pada Perda Nomor 1 Tahun 2025 versus Perda Nomor 2 Tahun 2011, yang mana pada peraturan daerah atau Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2024, di situ terdapat pada pasal 2, jenis pajak daerah dalam peraturan daerah ini terdiri atas PBJT hotel termasuk hotel, kemudian Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 2 Tahun 2011, jenis-jenis pajak daerah dalam peraturan daerah ini terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, kemudian pajak hiburan itu terpisah. Tapi di dalam pasal 2 nomor 1 Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 1 Tahun 2024 pada pasal 2 itu sudah menyatu dalam PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu. Kemudian kita masuki penjelasan terkait pajak hotel. Untuk pajak hotel akan dijelaskan oleh Ibu Neni. Pada Ibu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Risa tadi terkait regulasi perpajakan, jadi ada berbagai regulasi secara umum terkait perpajakan. Nah, ada juga regulasi khusus untuk di daerah, yaitu di sini kita ambil di wilayah kita, Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjung Pinang. Nah,
untuk fokus utama kita di sini akan membahas terkait pajak hotel. Apa saja sih yang harus dibayar oleh hotel? Pajak-pajaknya itu apa aja? Jadi hotel itu diwajibkan untuk membayar pajak daerah, yaitu berdasarkan Perda terbaru kita mengenal istilah PBJT Jasa Perhotelan, yaitu pajak pelayanan hotel yang terdiri dari penginapan, sewa ruang rapat. Juga termasuk di sini nanti ada service charge juga bisa dikenakan. Yang dikenakan kepada tamu biasanya 10% dari jumlah pembayaran. Angka 10% ini adalah angka batas maksimal. Di beberapa daerah atau di daerah lain bisa saja mengenakan tarif pajak PBJT ini di bawah 10%. Nah, itu kembali lagi kepada kebijakan daerah masing-masing. Kemudian hotel juga diharuskan membayar pajak pusat, yaitu PPh badan, PPh 21, PPh 26, 23, PPh pasal 4 ayat final, dan PPN. Nah, apa beda PPN dengan PB1, yaitu pajak restoran dan bangunan, itu terletak pada pengelolaan tarifnya. Nah, kalau PPN itu batas maksimal PPN itu dikenakan sebesar 11%, sementara PB1 itu maksimal 10%. Nah, pengecualian untuk PB1 ini tidak dikenakan PPN itu untuk makanan dan minuman yang disajikan di restoran atau hotel yang udah dikenakan PB1, maka itu tidak lagi dikenakan PPN. Kemudian kita lanjutkan dari penjelasan kita sebelumnya, kita perlu ketahui juga PBJT itu apa sih sebenarnya? Jadi PJT itu adalah pajak barang dan jasa tertentu, yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa tertentu, yaitu barang dan jasa tertentu yang dijual dan atau diserahkan kepada konsumen akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait PBJT khusus di jasa perhotelan. Kemudian lanjut, jasa perhotelan, yaitu jasa yang menyediakan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat, pertemuan, dan penyediaan jasa hotel. Antara lain hotel, hostel, villa, pondok wisata, losmen, wisma, glamping. Nah, itu dikenakan, itu merupakan jasa perhotelan, dan itu yang akan dikenakan nanti untuk pajak hotelnya, pajak hotel dikenakan. Nah, pengecualian dari pengenaan jasa perhotelan itu terdiri dari jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian tempat tinggal rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, panti sosial dan lainnya, kemudian tempat tinggal yang berhubungan untuk keperluan pendidikan, kemudian jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata, jasa persewaan ruang rapat untuk diusahakan di hotel. Nah, ini adalah pengecualian nantinya untuk dikenakan jasa biaya PBJT ya untuk pengecualian dari tarif pajak hotel nanti. Oke, kita lanjut. Terkait subjek dan wajib pajak PBJT, subjek dari PBJT itu adalah konsumen, barang, dan jasa tertentu. Nah, wajib pajaknya itu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang tertentu, di mana jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atau barang atau jasa tertentu itu dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBJT sebesar 10% tadi. Itulah tarif PBJT yang berlaku di daerah kita. Untuk daerah lain mungkin bisa di bawah 10%. Nah, jadi kita di sini akan fokus ke perhitungan bagaimana sih tarif pengenaan PBJT atau pajak hotel di wilayah kita. Kita lanjutkan. Kemudian kita simulasikan perhitungan pajak hotel yang dikenakan di sini itu sebesar 10% berdasarkan Perda Kota Tanjung Pinang. Itu tarif 10%. Perhitungannya seperti apa? Jika kita menyewa kamar dengan harga kamar 1 juta, maka 10%-nya adalah 100.000, sehingga kita diharuskan membayar sebesar 1.100.000. Jadi dari dasar pengenaan pajak 1 juta ditambah tax 10%, sehingga kita yang harus kita bayar 1.100.000. Itu adalah simulasi perhitungan dari berdasarkan skenario dasarnya ya. Kemudian bagaimana jika tarif hotel atau kamar itu dikenakan service charge? Jadi dari harga dasar 1 juta dikenakan terlebih dahulu service charge 10%. Sehingga didapat bahwa jumlahnya itu 1.100.000. Nah, untuk besaran pajaknya itu adalah 10% dikali dasar pengenaan pajak tadi yang telah ditambah oleh service charge 10%. Jadi sehingga didapatlah 1.100.000 ditambah dengan pajak 10%, 110.000, sehingga total yang harus kita bayar untuk sewa kamar hotel dengan service charge itu sebesar 1.210.000.
Kita lanjutkan. Nah, berikut adalah contoh invoice hotel di sini. Bagaimana nah, simulasi di sini adalah simulasi bagaimana kita mau tahu berapa sih besar harga dasar pengenaan pajaknya itu jika di dalam invoice tidak tertera berapa teksnya, berapa service charge-nya. Nah, pada saat kita masuk ke hotel, kita booking kamar, itu terkadang kan ada invoice yang tidak mengikut sertakan nilai pajaknya berapa yang harus dibayar, charge-nya berapa gitu kan. Nah, bagaimana kita mengetahui dengan harga invoice dengan nominal invoice tersebut, bagaimana kita mengetahui berapa ini taxnya? Jika ada service tax, berapa service taxnya? Nah, berikut adalah rumus perhitungan untuk mencari harga dasar. Jadi harga dasar itu adalah harga all in ditambah satu tarif servis dan tarif pajak. Jadi dapat kita ketahui dari harga invoice ini 685 dibagi dengan 1 tambah tarif dibagi dengan 1 ditambah tarif servis dan tarif pajak, maka akan menghasilkan harga dasar sebesar 566. Kita uji petik dengan DPP 556 jika ditambah service tax 10% dan pajak hotelnya 10%, jadi kita dapatkan hasil sebanyak 685.000. Nah, service tax 10% ini angka 62.000 ini didapat setelah DPP 566 ditambah dengan service tax yang 10%. Kemudian kita kalikan 10% untuk mendapatkan berapa sih taxnya. Jadi dapat hasilnya 62.000. Nah, jadi DPP ditambah dengan service tax dan pajak hotelnya itu makanya dapat kita ketahui bahwa invoice ini 685.000 dengan harga dasarnya yang sebenarnya itu 566.000. Oke, kita lanjut. Dari apa yang sudah kita sampaikan terkait regulasi, terkait perhitungan, ada beberapa sanksi yang dikenakan oleh hotel jika tidak melaksanakan atau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Jadi sanksi tersebut diantara lain itu sanksi administrasi berupa bunga. Jadi wajib pajak yang terlambat pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% yang dihitung dari saat terhutangnya pajak sampai dengan pembayaran maksimal 24 bulan. Kemudian sanksi pidana, kurungan itu paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang. Dan ada juga sanksi tindakan langsung dari pemerintah daerah dapat melakukan penyegelan terhadap objek pajak yang menunggak. Dan ditambah lagi sanksi administrasi denda, yaitu akan ada terbit surat pemberitahuan pajak daerah yang bisa berupa denda laporan. Oke, baik, terima kasih penjelasan dari kelompok A terkait pajak hotel. Dari saya, Neni, dan rekan saya Risa, sampai di sini penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.